Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat kepada kita semua. Sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa siapkan snack dan minumnya ya, biar fokus dengerinnya. Malam itu, angin tak berembus di desa Surobanyu. Udara seperti terhenti, dan kabut menggantung rendah di atas pematang sawah. Suasana terasa ganjil sejak petang. Anjing-anjing kampung tak henti menggonggong ke arah barat, ke kompleks makam tua yang telah dijaga turun-temurun oleh satu keluarga, keluarga Mbah Minah. Mbah Minah duduk di depan gubuk kecilnya, memeluk lutut sambil menatap ke arah pusara-pusara yang tersusun acak. Tangannya gemetar, matanya sembab. Di dalam rumah, Darto, anak sematawayangnya, terbaring kaku. Matanya terbuka setengah, mulutnya berbuih, dan tubuhnya kejang seperti melawan sesuatu yang tak kasat mata. Semenjak Darto mimpi karung beras itu, badannya terus panas. 3 hari ini, dia tak bisa bicara. Kadang tertawa sendiri, kadang menangis keras sambil menyebut nama. Karno, suara Mbah Minah serak saat bercerita kepada tetangganya, Bu Ranti, yang datang membawa air zam-zam. Warga mulai berbisik. Nama Juragan Karno disebut-sebut. Orang kaya baru yang beberapa bulan terakhir mengincar tanah di sekitar makam untuk memperluas gudang berasnya. Tapi semua negosiasi mentok di Mbah Minah, karena tanah itu bukan sekadar tanah. Itu adalah tempat peristirahatan leluhur, termasuk suami Mbah Minah sendiri yang mati mendadak puluhan tahun lalu setelah menolak tawaran pemuda Karno muda untuk membangun gudang pupuk. Malam itu, sekitar pukul 11, suara tangisan terdengar dari kompleks makam. Beberapa warga yang lewat mengaku melihat sosok Mbah Minah berdiri di depan pusara paling tua, sambil meratap dalam bahasa Jawa kuno. Wajahnya penuh lumpur, matanya kosong. Keesokan paginya, kabar itu sampai ke telinga Kiai Salim. Di langgar tuanya, Kiai Salim tengah menanak air dengan tungku tanah. Ia tak banyak bicara, tapi mata tuanya menatap ke arah barat, seakan melihat sesuatu jauh di balik hutan dan sawah. Sudah saatnya aku turun lagi ke desa, gumamnya. Kiai Salim datang ke rumah Mbah Minah menjelang maghrib, berjalan tanpa alas kaki, membawa tongkat kayu cendana dan sebungkus kecil serbuk kapur yang hanya ia gunakan saat darurat gaib. Ketika tangannya menyentuh dahi Darto, tubuh pemuda itu langsung menggeliat. Nafasnya tercekat. Dari mulutnya keluar suara seperti bisikan yang bukan milik manusia. Tanah ini harus diserahkan darah sebagai ganti. Mbah Minah menjerit. Kiai Salim tetap tenang, lalu menaburkan serbuk ke 4 penjuru ruangan dan membaca ayat-ayat pemutus ikatan gaib. Seketika, jendela tertutup sendiri, lampu sempat padam, dan suara dentingan seperti paku jatuh terdengar dari atap rumah. Saat semuanya tenang, Darto pingsan dengan peluh dingin menetes deras. Tapi Kiai tahu, ini bukan penyakit biasa. Ini bukan kerasukan jin liar. Ini santet bertingkat, dikirim dengan perantara benda bertuah. Siapa terakhir datang ke rumah ini? Tanya Kiai, menatap Mbah Minah tajam. Mbah Minah tercekat. Ia mengingat 2 hari lalu, saat seseorang mengantarkan beras sumbangan dari Juragan Karno. Sebungkus beras putih dalam karung kecil, katanya sedekah untuk penjaga makam. Jangan dimasak lagi beras itu, tegas Kiai Salim. Bawa aku ke karungnya. Mereka bergegas ke dapur. Di sana, beras dalam karung kecil masih tersisa setengah. Kiai mengambil segenggam, lalu mengendusnya. Wajahnya berubah. Bukan beras biasa. Ini dicampur abu dari tulang manusia. Malam itu, Kiai Salim menetap di rumah Mbah Minah. Ia menyalakan dupa dari serbuk kayu galih kelor, menanam 4 paku kuningan di sudut rumah, dan menulis ayat penghalang dengan air jeruk purut. Namun, saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, rumah itu bergetar halus. Dari celah kayu dinding, seekor ular hitam masuk melata. Tubuhnya gemuk, matanya merah, dan mulutnya mengeluarkan suara seperti orang tertawa. Kiai Salim berdiri, membaca ayat kursi, dan tongkatnya menancap ke lantai. Ular itu mengerang, tubuhnya terbakar oleh cahaya yang keluar dari lantai. Ia berubah jadi asap dan keluar menembus atap. Darto, dalam tidurnya, menggeliat tenang. Tapi Kiai tahu, perang ini baru dimulai. Pagi harinya, Kiai Salim duduk di depan makam tua bersama Mbah Minah. Di pusara suaminya, ia menggenggam tanah basah dan menutup matanya. Tangannya mengusap tanah,
membaca tanda-tanda. Ada makhluk yang diikat di bawah gudang beras itu. Dia lapar, dan Karno memberinya tumbal. Darto hampir jadi santapan. Ucapnya pelan. Mbah Minah menangis. Tapi Kiai menatap jauh ke arah desa. Aku akan datangi dia. Tapi tidak dengan amarah. Aku akan bicara dengan doaku. Dan di kejauhan, di balik hamparan sawah yang tenang, gudang beras milik Juragan Karno berdiri sunyi. Tak ada suara, tapi di atapnya ada bayangan besar yang melayang, seperti sosok tanpa kepala dengan tubuh dari karung goni, menatap ke arah makam. Pagi itu desa Surobanyu tampak seperti biasa. Matahari naik perlahan di atas hamparan sawah yang luas, ayam jago berkokok bersahutan, dan warga mulai beraktivitas. Tapi tidak ada yang tahu bahwa malam sebelumnya, seekor ular hitam berisi santet telah dibakar oleh tongkat seorang kiai di rumah penjaga makam. Darto masih terbaring lemah, tapi napasnya sudah normal. Wajahnya tak lagi pucat, meski tubuhnya masih dingin seperti batu. Mbah Minah duduk di sampingnya, menggenggam tangan putranya dengan hati yang campur aduk antara syukur dan ketakutan. Kiai Salim tak bicara banyak pagi itu. Ia hanya berkata, "Belum selesai. Aku akan ke gudang Juragan Karno." Sementara itu, di sisi lain desa, Karno sedang duduk di dalam ruang belakang gudangnya. Di depan pria berkumis tebal itu, berdiri seorang lelaki bertudung kain hitam, mengenakan kalung dari tulang ayam dan membawa kendi kecil berisi cairan hitam pekat. "Kenapa masih hidup bocah itu?" tanya Karno dengan nada kesal. Lelaki bertudung hanya menunduk. "Ada yang ganggu," jawabnya lirih. "Ada tangan yang lebih tua. Seorang kiai dari hutan bambu." Karno menggertakkan giginya. Ia menyesal menerima tawaran dukun luar itu, tapi sudah terlalu jauh mundur. Gudang berasnya dibangun di atas tanah yang dulunya bekas hutan kecil. Menurut cerita orang tua, di bawah hutan itu dulu ada sumur tua tempat orang zaman penjajahan membuang mayat. Sejak gudang itu dibangun, Karno mulai menyembelih ayam hitam setiap malam Jumat Kliwon sebagai sesaji untuk penunggu bawah. Tapi lambat laun, ayam tidak cukup. Ia ditawari untuk mencari tumbal manusia, dan tawaran itu muncul bersamaan dengan penolakan keras dari Mbah Minah untuk menjual tanah makam tua. Anaknya cocok, lemah, tak banyak bicara, tapi ternyata ada yang menjaganya, ujar sang dukun. Karno diam sejenak. "Bisa diselesaikan." "Bisa, tapi harus dengan darah," ucap dukun itu sambil menatap kendi hitam di tangannya. Sore harinya, Kiai Salim berjalan sendiri menuju gudang Karno. Ia menolak ditemani warga, meskipun beberapa mengajukan diri. Langit perlahan memerah. Jalan ke gudang itu sepi. Kiai Salim melangkah tenang dengan tongkatnya yang berujung logam kuningan. Saat mendekati pagar gudang, ia berhenti. Di sana, berdiri seorang pria tinggi besar dengan mata melotot dan sorban hitam yang menutupi sebagian wajah. Pria itu adalah dukun bayaran Karno, yang kini berjaga seperti penjaga pintu neraka. "Kau tidak diundang," ucap dukun itu dengan nada dingin. "Aku datang bukan sebagai tamu, tapi pembawa peringatan," jawab Kiai Salim sambil menatap tajam. Dukun itu menyeringai. Tangannya mengangkat kendi kecil dan menyiramkan isinya ke tanah. Asap hitam mengepul dari tanah yang disiram cairan itu. Dari balik asap, muncul sosok bukan manusia, tapi bayangan tinggi dengan tangan panjang menyeret karung. Matanya kosong, tubuhnya dipenuhi bekas jahitan. Kiai Salim tak bergeming. Ia mencabut sebilah kayu kecil dari balik sarungnya. Potongan galih kelor yang sudah ia rendam dalam air sumur 7 mata air. Saat bayangan itu mengaum dan melompat ke arahnya, Kiai Salim menggenggam galih itu dengan satu tangan dan membaca ayat rukyah panjang. Suara takbir menggema lirih, seperti angin menyapu. Bayangan itu berteriak, tubuhnya menyusut menjadi asap dan lenyap. Sang dukun terbatuk, lalu mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. "Ini baru peringatan," ujar Kiai Salim. "Kalau kalian masih mengirim santet ke Mbah Minah atau Darto, aku akan datangi tempat kalian menanam tulang, termasuk sumur bawah gudangmu itu." Sebelum pergi, Kiai menancapkan potongan kelor ke tanah di depan pintu gudang. Tanah itu bergetar, dan di langit, awan mulai menggulung gelap padahal malam belum datang. Kabar kedatangan Kiai Salim ke gudang Karno menyebar cepat. Tapi tak semua warga percaya pada cerita gaib. Sebagian menganggapnya hanya persaingan pribadi lama. Namun malamnya, hal aneh terjadi.
Gudang Karno mengeluarkan bau busuk. Beberapa pekerja yang tidur di sana mendadak kerasukan. Salah satu dari mereka, Suparjo, ditemukan pagi-pagi sudah tak bernyawa di pojokan gudang, dengan mulut penuh beras dan darah mengalir dari telinga. Warga mulai takut. Beberapa pekerja melarikan diri. Tapi Karno tetap membayar dukun bayaran lebih mahal dan memerintahkan mereka membuat pagar gaib di sekitar gudang. Di sisi lain desa, Darto perlahan sadar. Ia menangis saat melihat ibunya. Tapi tubuhnya lemas, dan ia berkata, "Aku mimpi, ada orang yang menyeretku ke dalam karung." Tapi ada suara doa yang membakar karung itu. Kiai Salim duduk di pojok ruangan, mengangguk pelan. "Kau belum sepenuhnya selamat, Darto. Tapi kau sudah ditarik kembali ke hidup. Yang penting sekarang, kau dan ibumu harus memperkuat rumah ini dengan doa setiap malam." Lalu ia menoleh ke Mbah Minah. "Besok malam, aku ingin menginap di makam. Karena tempat itu akan jadi medan perang berikutnya." Malam ketiga, saat bulan separuh menggantung di langit, suara gamelan samar terdengar dari arah makam. Warga sekitar yang tinggal dekat mengaku mencium bau menyan bercampur amis darah. Dan dari dalam gubuk Mbah Minah, seekor kucing hitam duduk di ambang jendela, menatap tajam ke arah pusara suami Mbah Minah, sambil mendesis pelan. Langit malam itu seperti terbakar. Awan menggumpal pekat di atas kompleks makam desa Surobanyu. Tidak ada angin, tidak ada jangkrik. Udara mati. Kiai Salim sudah berada di sana sejak bada Isya. Duduk bersila di antara dua pusara tua, beralaskan tikar pandan. Di depannya, satu kendi air, segenggam garam kasar, dan sebilah kayu galih kelor. Tiga benda yang ia percayai bisa menahan serangan gaib. Mbah Minah duduk tak jauh darinya. Tubuhnya berselimut kain hitam. Ia tak banyak bicara, hanya sesekali menoleh ke gubuk tempat suaminya dulu menutup mata untuk terakhir kali. Darto, meski masih lemah, memaksa ikut dan duduk bersandar pada nisan kayu, menatap langit dengan mata kosong. Malam itu bukan malam biasa. Beberapa hari sebelumnya, Mbah Minah pernah bermimpi aneh. Ia melihat suaminya datang, membawa peti dari tanah liat. Dari peti itu keluar suara tangisan bayi, tapi saat ia buka isinya hanya beras dan darah. Kiai Salim tahu, itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah peringatan dari alam arwah, bahwa tempat yang dijaga Mbah Minah selama puluhan tahun akan segera dilangkahi oleh kuasa gelap. Pusara-pusara tua bukan hanya tempat bersemayam tubuh, tapi juga titik simpul energi yang bisa dijadikan jalan masuk, atau jalan pulang, bagi makhluk dari alam bawah. Dan malam itu, simpul itu sedang dibuka paksa. Jam menunjukkan pukul 12.07. Tiba-tiba, tanah bergetar halus. Tidak seperti gempa, lebih mirip seperti sesuatu menggali dari dalam bumi. Dari arah pojok barat makam, suara desisan terdengar. Lalu muncul asap tipis dari balik nisan yang tertutup lumut. Darto menggigil. Mbah Minah menggenggam tasbih erat-erat. Tapi Kiai Salim tetap tenang. Matanya menutup, mulutnya membaca doa panjang. Saat matanya terbuka, dari balik kabut muncul sosok laki-laki. Wajahnya tidak jelas. Tubuhnya mengenakan baju petani, tapi matanya kosong. Ia menyeret sesuatu di tangan. Karung goni penuh beras, bocor darah. Bukan arwah leluhur, gumam Kiai. Ini makhluk suruhan. Sosok itu berdiri tepat di depan makam suami Mbah Minah. Lalu ia mulai menabur beras bercampur darah ke tanah. Gerakannya pelan tapi penuh intensi. Sebuah ritual penanaman niat sedang berlangsung, mengikat tempat itu menjadi milik sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar dukun. Kiai Salim berdiri. Ia mengangkat kendi air dan memercikkan ke arah sosok itu. Terdengar suara seperti logam meleleh. Makhluk itu menjerit, dan dari tubuhnya, muncul ular-ular kecil yang langsung mencair seperti lelehan hitam. Mbah Minah menjerit. Salah satu ular merayap ke arahnya, tapi Darto, yang nyaris tak punya tenaga, mendadak meraih garam di depannya dan menaburkannya. Ular itu meledak jadi abu. Ritual ini tak bisa dilawan hanya dengan doa biasa, ucap Kiai. Karena ada tumbal yang sudah dipasang di dalam tanah. Ia lalu menggali tanah di dekat pusara dengan ujung tongkatnya. Tak lama, ia menemukan benda aneh. Boneka tanah liat dengan paku menancap di kepala dan tubuhnya dibungkus kain kafan kecil bertuliskan huruf Jawa kuno. Inilah yang mengikat arwah di tempat ini agar tak bisa melindungi pusaranya.
Karno telah menjadikan makam ini tempat tumbal. Ia ingin kekayaannya tak pernah habis, gumam Kiai. Ia kemudian membakar boneka itu dengan bara dupa dan membacakan doa pemutus ikatan. Tanah berguncang sekali lagi. Lalu, dari pusara suami Mbah Minah, muncul cahaya putih redup yang melayang ke atas dan lenyap di antara bintang. Arwah suamimu telah dibebaskan, ucap Kiai pelan. Namun belum sempat mereka bernapas lega, dari arah gerbang makam muncul api berwarna biru yang membentuk lingkaran. Di tengahnya, perlahan muncul sesosok pria tinggi besar dengan jubah putih kotor, matanya merah, dan wajahnya adalah wajah Karno, tapi senyumnya terlalu besar, terlalu tidak manusiawi. Apa ini? Mbah Minah mundur ketakutan. Kiai Salim menatap tajam. Itu bukan Karno. Itu bayangan usaha, makhluk dari perjanjian ilmu hitam Karno. Ia memakai wajah sang pemberi tumbal. Makhluk itu melayang mendekat, tangan panjangnya menjulur, dan dari selajarinya, mengalir beras panas membara seperti logam cair. Kiai Salim berdiri, lalu menancapkan tongkat ke tanah dan membaca doa panjang. Angin mendadak berembus, menghempas api biru itu. Makhluk itu meringkuk, lalu menghilang dalam jeritan panjang yang menggema hingga ke dusun sebelah. Malam itu, makam tua Surobanyu benar-benar menjadi medan pertempuran gaib. Tapi berkat Kiai Salim, untuk sementara, pusara-pusara itu tetap utuh. Darto bisa berdiri meski masih lemas. Dan Mbah Minah menangis, memeluk pusara suaminya sambil mengucap syukur. Tapi Kiai tahu, semua ini belum berakhir. Karno akan memanggil dukun yang lebih tua dari yang ini. Mungkin dari luar desa, mungkin dari luar pulau. Karena makin dalam dia menanam tumbal, makin haus makhluk itu akan darah. Ia memandang langit. Dan kalau sampai satu arwah lagi terikat di tanah ini, makam ini akan berubah jadi pintu gerbang ke tempat yang seharusnya tak pernah dibuka. Sementara itu, di rumah besar Karno, si juragan duduk termenung di ruang tengah, dikelilingi asap dupa. Di depannya, 3 orang duduk bersila. Salah satunya, seorang perempuan tua bertato kelabang di lehernya, membuka mata dan berkata, "Besok malam, kita akan ke makam itu. Bukan untuk menanam, tapi untuk membangkitkan." Angin bertiup kencang malam itu. Pepohonan di sekitar makam desa Surobanyu mengeluarkan suara decit seperti tangisan. Langit tidak menunjukkan tanda akan hujan, tapi aroma tanah basah dan dupa pembakaran terasa pekat hingga ke dalam rongga hidung. Malam belum larut, tapi di salah satu sudut gelap rumah besar Karno, sebuah ritual pemanggilan makhluk tua sedang berlangsung. Di dalam ruangan gelap beralas tikar anyaman bambu, duduk 3 orang berjubah hitam. Di tengah mereka, seorang perempuan tua bertubuh kurus dan berkulit legam sedang meremas seekor kelabang hidup. Cairan kuning dari tubuh binatang itu diteteskan ke dalam mangkuk tanah liat berisi darah kambing. Perempuan tua itu bukan dukun sembarangan. Ia adalah Nyi Ragil Geni, dukun tua dari lereng Gunung Argopuro, Jember. Ia dikenal sebagai ahli santet tingkat tinggi, yang konon pernah menyegel satu dusun agar seluruh bayi yang lahir di sana tak bisa menangis selama 7 tahun. Karno mendatangkannya sebagai langkah terakhir. Setelah 2 kali kiriman gaibnya ditolak dan makhluk penjaga gudangnya menghilang terbakar, ia tahu bahwa musuhnya bukan sekadar penjaga makam renta, tapi kiai tua yang menyimpan ilmu warisan leluhur tanah Jawa. "Aku tidak akan mengirim santet biasa," ucap Nyi Ragil. "Aku akan mencabut bayangan arwah dari liang kubur, dan menjadikannya penghuni tetap di bawah gudangmu." Karno mengangguk. "Lakukan apapun. Aku tak bisa kehilangan usaha. Semua tergantung pada beras ini. Jika perlu tumbal, aku siap." Nyi Ragil menatap Karno lama, lalu berkata lirih, "Tumbalnya bukan manusia, tapi pintu roh yang harus dipecah. Makam yang dulu dijaga, akan kita balik fungsinya. Dari tempat pulang, jadi tempat lahir kembali." Di sisi lain desa, Mbah Minah mulai merasa gelisah. Sudah 2 malam sejak ritual di pusara suaminya dilakukan, namun suara gamelan samar dan bau amis darah terus tercium setiap pukul 1 pagi. Kiai Salim tetap berada di gubuk dekat makam. Ia tidak tidur, hanya sesekali menyandarkan tubuhnya sambil merapal doa dalam hati. Darto, meski kondisinya membaik, belum diperbolehkan pulang ke rumah karena masih rentan disusupi makhluk yang sama. "Belum selesai, Mbah Minah," ucap Kiai. "Aku melihat mimpi aneh. Ada pusara yang retak. Di bawahnya, bukan tanah,
tapi lorong panjang menuju gudang beras. Mbah Minah menunduk. Air matanya kembali jatuh. Aku tak tahu makam mana, Kiai. Tapi aku merasa ada satu pusara tua di sudut barat yang selalu terasa panas bila aku siram air Yasin, katanya lirih. Kiai Salim segera mengajak dua warga ke sudut itu. Mereka membawa senter dan mulai menyusuri bagian barat kompleks. Dan benar saja, salah satu pusara tua terlihat sedikit tenggelam. Tanahnya lebih lembek dari sekitarnya. Kiai Salim meminta warga menggali dengan hati-hati. Baru sekitar setengah meter, cangkul mengenai benda keras. Mereka membersihkannya dan menemukan piring tanah liat berisi rambut, darah beku, dan serpihan tulang kecil. Ini bukan makam biasa. Ini segel roh. Seseorang telah menanam jalan masuk makhluk dari luar dunia, tepat di pusara suci, ucap Kiai. Tepat tengah malam, langit menggelap luar biasa. Tak ada bulan. Tak ada bintang. Lalu, angin berhenti. Dan dari arah jalan desa, terlihat sosok perempuan berjubah merah dengan rambut sepinggang berjalan pelan menuju makam, diikuti dua pria bertelanjang dada dengan simbol kelabang membungkus dada mereka. Di belakang mereka, Karno ikut berjalan dengan wajah tegang. Nyi Ragil Geni telah tiba. Begitu menginjakan kaki di tanah makam, suara gamelan tak terdengar lagi, digantikan oleh suara gending gamelan yang dimainkan terbalik, seolah kaset rusak yang diputar mundur. Kiai Salim berdiri di depan pusara, menghadang jalan mereka. Ia tidak membawa apa-apa kecuali tongkat, kitab kecil, dan air dalam kendi tanah. Ini tanah suci, Nyi. Jangan kau masukkan roh dari luar, ucap Kiai dengan tegas. Nyi Ragil tersenyum. Tanah ini bukan milik siapapun, Kiai. Kalau kau percaya pada arwah leluhur, izinkan aku bantu membangkitkan satu dua dari mereka untuk jadi saksi bahwa penjaga di sini sudah rapuh. Lalu ia berteriak dalam bahasa kuno. Pria di belakangnya menggali tanah cepat, dan dari lubang kecil itu, ia menuangkan darah sapi yang dibawa dalam kendi. Tiba-tiba, pusara bergetar. Nisan tua patah. Dan dari bawahnya, asap merah kehitaman keluar meliuk seperti ular. Asap darah, pekik Kiai. Ia lalu berdiri di atas pusara, menancapkan tongkat dan membacakan doa pemutus ikatan. Tapi suara Nyi Ragil justru makin keras. Gema suara-suara dari zaman dulu terdengar, tangisan, jeritan, dan tawa aneh bersahutan. Darto, yang menyaksikan dari balik pagar makam, mulai kejang. Matanya terbuka, putih semua. Ia mulai bicara dalam suara yang bukan miliknya. Bukan darahku, jangan kuburkan aku di sana. Mbah Minah menjerit. Kiai Salim menutup mata, lalu melempar kendi air tepat ke arah lubang. Air itu menyebar seperti uap. Asap merah menyusut. Namun dari balik asap, sesuatu muncul. Sosok anak kecil berbaju kafan, dengan wajah penuh paku, matanya menangis darah. Ia berjalan tertatih mendekati Nyi Ragil. Nyi Ragil justru membuka tangan. Kau anak yang tersesat, pulanglah bersamaku. Tapi anak itu justru berbalik, menatap Karno, lalu berlari menabraknya. Karno terjatuh. Ia menjerit. Tubuhnya menggigil. Darah keluar dari telinga dan hidungnya. Tidak, aku tak minta ini. Aku cuma ingin kaya, teriaknya. Kiai Salim lalu maju, membacakan doa pelindung sambil mengibaskan tongkat ke arah anak itu. Sosok itu berteriak, lalu lenyap dalam asap putih yang datang dari arah pusara istri Mbah Minah, yang selama ini tak pernah disentuh. Nyi Ragil mundur. Matanya merah. Kau memanggil makhluk tanpa izin. Kini dia datang padamu. Aku tak bisa mengendalikan arwah anak-anak yang tertanam dengan amarah. Karno pingsan di tempat. Malam itu berakhir dengan langit yang perlahan cerah menjelang subuh. Warga mulai berdatangan ke makam setelah mendengar jeritan dari jauh. Karno dibawa ke rumahnya dalam kondisi koma. Dan Nyi Ragil menghilang tanpa jejak. Dua pengikutnya ditemukan pagi harinya pingsan dekat pohon beringin, dengan lidah terikat simpul rumput ilalang. Kiai Salim menutup malam itu dengan satu kalimat. Perang belum selesai. Makhluk itu tidak kembali ke tempatnya. Ia hanya menunggu saat darah berikutnya ditumpahkan. Hari-hari setelah peristiwa pemanggilan di makam desa Surobanyu, desa berubah menjadi sunyi. Bukan karena tak ada suara, tetapi karena warga takut bicara. Malam-malam mereka kini diselimuti suara langkah kecil, bunyi tangis lirih,
dan bayangan hitam yang muncul di kaca jendela tanpa suara. Karno, sang juragan beras, belum juga sadar. Tubuhnya kaku, tapi matanya terbuka terus, mengarah ke langit-langit. Dokter dari kota yang datang pun menyerah. Secara medis, ini bukan stroke, bukan koma biasa. Seperti, jiwanya sedang ditahan sesuatu, begitu katanya. Mbah Minah tak lagi kembali ke rumah. Ia dan anaknya, Darto, tetap tinggal di gubuk kecil dekat makam. Kiai Salim memintanya menjaga pusara suami dan pusara-pusara tua lainnya, yang mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan, retakan kecil, rumput yang menghitam, dan munculnya belatung tanpa sebab. Namun yang paling mengerikan dimulai 3 malam setelah ritual gagal itu. Malam itu, langit mendung tipis. Darto sedang berdoa di dalam gubuk saat ia mendengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Pelan, teratur. Seperti ketukan pintu kayu, padahal gubuk mereka hanya punya tirai sebagai penutup. Tok, tok, tok. Darto melirik keluar. Tak ada siapa-siapa. Ia kembali duduk. Tapi detik berikutnya, sesuatu lewat cepat di depan jendela. Bayangan kecil. Darto meraih senter dan berlari keluar. Di depan makam utama, tepat di depan pusara ayahnya, seorang anak kecil berdiri diam. Kakinya telanjang, mengenakan pakaian seperti kafan bayi, wajahnya tidak bisa dilihat jelas. Tapi saat Darto menyorotkan cahaya ke wajahnya, ia melihatnya. Wajah penuh paku. Paku-paku karatan tertancap rapi dari pipi hingga dahi. Matanya besar, hitam pekat, dan menangis darah. Mulutnya menganga seperti ingin bicara, tapi hanya mengeluarkan suara seperti desisan ular. Darto gemetar. Ia mencoba mundur, tapi anak itu melangkah maju. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar kecil. Saat ia nyaris menyentuh Darto, tiba-tiba terdengar suara bentakan. Jangan mendekat. Kiai Salim muncul dari balik pohon Kamboja, membawa kitab kecil dan dupa yang menyala terang. Anak itu berhenti, lalu memutar tubuhnya perlahan dan menghilang dalam asap tipis. Keesokan harinya, Kiai Salim menjelaskan, itu bukan jin, bukan juga arwah biasa. Itu adalah bayangan tumbal, roh yang diikat di alam tengah karena digunakan dalam perjanjian. Mbah Minah tercengang. Anak siapa, Kiai? Kiai menggeleng. Mungkin bukan anak dari desa ini, tapi dari masa lalu Karno. Bisa jadi korban pesugihan pertamanya. Ritual-ritual hitam seperti yang Karno lakukan kadang meminta bukan hanya hewan, tetapi jiwa yang tidak lengkap, janin yang digugurkan, bayi yang tidak dimakamkan dengan semestinya, atau anak-anak yang sengaja dikorbankan dalam ritual bisu. Bayangan tumbal itu kembali bukan untuk balas dendam, lanjut Kiai, tapi karena ia belum pernah diterima dimanapun. Tak diterima langit, ditolak bumi. Maka ia gentayangan sebagai pengganggu antara. Malam berikutnya, Darto kembali diganggu. Kali ini ia tak sendiri. 3 anak kecil desa yang sering membantu menyapu area makam, mengalami kerasukan massal. Mereka ditemukan pagi hari di pinggir makam, tubuh mereka lebam-lebam, tangan mencakar-cakar tanah, dan mulutnya menggumam kata yang sama. Minta dikubur. Minta dikubur, minta dikubur. Saat disadarkan, mereka semua menangis. Kami disuruh gali tanah, katanya kami harus mengganti dia, kami harus jadi gantinya. Ketiganya menyebut hal yang sama. Anak kecil berwajah paku muncul dalam mimpi mereka dan menuntun mereka ke satu pusara tua di sisi barat makam. Tapi setiap kali mereka mencoba menggali di mimpi itu, tangan mereka patah dan mulut mereka dijahit paku. Kiai Salim langsung menyisir lokasi. Dan ditemukanlah pusara tua, tak bertuliskan nama, hanya seonggok batu bulat sebagai penanda. Ia mulai menggali perlahan. Dan benar saja, di kedalaman setengah meter, mereka menemukan kotak besi berisi tengkorak kecil yang dibungkus kain kafan dan bertuliskan aksara Jawa. Tumbal 1991 dilahirkan untuk ditanam, bukan dibesarkan. Warga pun gaduh. Tahun 1991? Itu berarti Karno sudah mulai ritual sejak lebih dari 3 dekade lalu. Dan yang lebih mengerikan, tulisan di bagian dalam kotak tertulis. Jika ini dibuka sebelum waktunya, maka sang tumbal akan mencari tubuh baru yang bisa ditinggali. Ia akan muncul 3 malam berturut-turut dan memilih siapa yang paling layak menggantikan tubuhnya. Kiai Salim memerintahkan agar makam itu dijaga penuh.
Namun malam ketiga menjadi malam tergelap. Pukul 1 dini hari, Darto ditemukan dalam kondisi kerasukan. Matanya hitam, bibirnya membiru. Ia berjalan menuju pusara itu sambil memanggil-manggil. Ayah, ibu, aku kedinginan. Di dalam gelap, aku sendiri di sana. Suara itu bukan suara Darto, tapi suara anak kecil. Kiai Salim membaca doa keras, lalu menyiramkan air doa ke kepala Darto. Anak itu terjatuh, kejang, dan menangis keras tapi air matanya darah. Saat ia sadar, ia berkata, "Dia bilang kalau aku yang paling lemah, dan paling cocok jadi tubuhnya. Tapi aku bilang, aku masih ingin hidup." Kiai menatap Mbah Minah. Anakmu akan jadi sasaran terus jika kita tidak menyelesaikan perjanjian ini sampai ke akar. Akhirnya, Kiai memutuskan melakukan ritual pemutusan tumbal, yaitu memutus ikatan antara roh tumbal dan tuan pesugihannya. Tapi untuk itu, Karno harus dihadirkan langsung di tengah pusara saat ritual dilakukan. Masalahnya, Karno masih dalam kondisi koma, tapi tubuhnya bisa dipaksa dibawa. Warga pun bergotong royong membawa tubuh Karno dengan tandu ke area pusara tempat tengkorak anak tumbal ditemukan. Saat malam tiba, Ki mulai ritualnya. Ia menanam 4 tongkat galih kelor di setiap sudut pusara, meletakkan tengkorak anak dalam kendi tanah, dan menyalakan api suci dari minyak kelapa murni. Lalu ia membaca ayat-ayat pemutus ikatan gaib. Namun saat ayat terakhir dibacakan, tubuh Karno menggeliat. Tangan dan kakinya patah mendadak ke arah yang tidak semestinya. Mulutnya terbuka lebar, lalu dari dalamnya muncul suara tangis bayi bercampur tawa wanita. Lalu dari tubuh Karno, keluar bayangan anak kecil berwajah paku. Kini tubuhnya utuh, bersinar, dan wajahnya sudah tak tertancap paku lagi. Ia tersenyum. "Terima kasih, Kiai." Suaranya lirih, lalu menghilang ke arah langit. Setelah itu, tubuh Karno mengejang hebat lalu tak bernyawa. Namun tak ada warga yang menangis. Tak ada keluarga yang datang. Ia dikubur tanpa upacara. Hanya Mbah Minah yang membaca Yasin dengan suara rendah di kejauhan. Dan sejak malam itu, tak ada lagi suara langkah kecil di malam hari. Pusara-pusara tua tenang kembali. Dan Darto bisa tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam 2 bulan terakhir. Tapi Kiai Salim tahu, masih ada tumbal lain. Dan belum semuanya ditemukan. Desa Surobanyu tampak mulai pulih. Seminggu berlalu sejak kematian Karno, sang juragan beras, dan arwah anak kecil berwajah paku berhasil dilepaskan dari perjanjian sesat. Tapi bagi Kiai Salim dan Mbah Minah, itulah awal dari kenyataan yang lebih kelam. Pusara-pusara tua kini kembali bersih. Tak ada lagi darah, ulat, atau bau amis dari tanah. Tapi sejak kematian Karno, gudang beras peninggalannya tertutup rapat, tak pernah dibuka. Para pekerja berhenti datang. Bahkan keluarga Karno menolak mengurusnya. Tapi kemudian muncul desas-desus. Setiap malam Jumat Kliwon, dari arah gudang itu terdengar suara gesekan logam, ratapan perempuan, dan suara tangisan bayi yang tak kunjung henti. Warga yang tinggal tak jauh dari sana mulai resah. Mereka melapor ke kepala desa. Dan seperti biasa, panggilan mereka hanya ditujukan ke satu orang, Kiai Salim. Pada malam Jumat berikutnya, Kiai Salim mendatangi gudang tua itu bersama Darto dan 2 warga pemberani lainnya. Pintu gudang tampak berkarat, namun tak digembok. Ketika didorong perlahan, pintu terbuka sendiri. Dingin menyergap, meski malam tak berangin. Begitu masuk, bau busuk langsung menyambar. Tapi bukan busuk beras basi, bau daging membusuk, darah mengering, dan dupa tua. Cahaya lampu senter memperlihatkan karung-karung beras berserakan, sebagian berlubang, sebagian lainnya membentuk jalur, seperti jalan setapak yang sengaja dibuat. Jalan itu menuju bagian paling belakang gudang, ke ruangan kecil yang dulu dijadikan tempat menyimpan beras kualitas terbaik. Di depan pintu itu, ada karung beras besar, yang ketika disentuh oleh salah satu warga, terasa empuk, bukan beras. Mereka robek sedikit karung itu, dan seketika semua terdiam. Di dalamnya bukan beras, tapi tulang-tulang manusia. "Astagfirullah," ucap Darto lirih. Kiai Salim memeriksa tulang itu. Ukurannya kecil, ringan, ada tengkorak, seukuran bayi. Lalu karung kedua, isinya sama. Bahkan lebih parah, ada kain kafan terpotong, rambut manusia,
dan kuku yang belum terlepas dari tulang. Ini bukan gudang beras biasa. Ini adalah makam. Tempat tumbal ditanamkan. Ruang kecil di ujung gudang ternyata dikunci rapat. Kunci berkarat. Tapi saat digoyang, tiba-tiba terbuka sendiri. Di dalam, hanya ada satu meja kayu dengan kitab tua yang dibungkus kulit ular, sebuah kendi pecah, dan lukisan aneh tergantung di dinding. Lukisan itu menggambarkan satu keluarga duduk makan di meja panjang, tapi wajah mereka tidak bergambar. Di belakang mereka, berdiri sesosok hitam besar dengan tangan bercabang 3 dan wajah mirip tengkorak lembu. Darto merasa mual. Ia terduduk dan muntah. Salah satu warga langsung pingsan setelah melihat isi kendi pecah. Darah mengering, belatung hidup, dan potongan lidah manusia. Kiai Salim membuka kitab itu perlahan. Isinya tulisan Jawa kuno, catatan perjanjian pesugihan. Tapi bagian bawahnya tertulis, untuk tiap karung beras yang terjual di hari Jumat Kliwon, 1 jiwa bayi harus dikuburkan hidup-hidup di bawah lantai kayu. Dan ternyata lantai ruang itu bukan dari tanah, tapi papan kayu tua yang mulai retak. Mereka bongkar papan itu. Di bawahnya, ada 5 tengkorak bayi, masih terbungkus kafan, dan 1 jimat besar berbentuk kepala sapi dengan lidah menjulur. Ini pusatnya. Tempat roh-roh yang selama ini mengganggu berasal, ucap Kiai. Saat keluar dari gudang, waktu sudah menunjukkan jam 3 pagi. Tapi saat mereka hendak menutup pintu, seluruh karung beras bergetar sendiri. Lalu satu persatu jatuh, membuka, dan menumpahkan isinya. Tapi isinya bukan beras, melainkan darah segar, yang keluar dari karung seperti baru disembelih. Tanah gudang menjadi merah. Dari sudut ruangan, bayangan besar mulai terbentuk, dan perlahan membentuk sosok seperti dalam lukisan, bertanduk, bertangan 3, dan wajahnya tengkorak lembu. Makhluk itu berdiri, tanpa suara, hanya menatap mereka dengan kepala miring. Kiai Salim berdiri paling depan, membaca doa keras, dan mengayunkan tongkat ke tanah. Makhluk itu meraung, raungan yang tak terdengar di telinga, tapi mengguncang dada. Warga yang ikut segera lari terbirit-birit. Darto pun tersungkur. Telinganya mengeluarkan darah. Tapi Kiai tak mundur. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah gudang dan menaburkan garam, kemudian mengucapkan doa pemusnah ikatan. Makhluk itu menjerit dan meledak menjadi asap hitam. Namun dari balik asap, suara lirih terdengar. Belum selesai, masih ada yang belum kau buka. Esok paginya, Kiai Salim menemui kepala desa. Ia meminta seluruh gudang Karno disegel dan dibersihkan secara ritual 7 hari 7 malam. Tapi permintaan itu ditolak. Ini tanah warisan Karno. Kami tidak punya wewenang. Lagi pula warga butuh tempat penyimpanan baru untuk bantuan beras dari kabupaten. Kiai tahu, keserakahan akan kembali membuka jalan. Dan benar saja, 2 hari kemudian, gudang dibuka paksa oleh menantu Karno, Sugiharto. Ia membawa pekerja baru dari kota. Tapi malamnya, keluarga Sugiharto mengalami kejadian ganjil. Istrinya bermimpi didatangi bayi tanpa mata. Anaknya kesurupan dan berteriak, "Saya beras, jangan dimakan." Dan esoknya, salah satu pekerja ditemukan mati lemas di tumpukan karung, dengan leher dililit kain kafan dan mulut dipenuhi bulir beras hingga ke tenggorokan. Kiai Salim memutuskan kembali ke gudang. Kali ini ia tidak sendiri. Ia membawa 2 murid pesantren dari lereng Gunung Sagara, tempat di mana ilmu pemutus perjanjian leluhur terakhir masih diajarkan. Malam itu, mereka menggelar ritual penutupan tempat pesugihan. Seluruh karung dibakar, lantai digali dan sisa tulang dikuburkan layak. Doa dipanjatkan dari petang hingga fajar. Dan pada saat ayam pertama berkokok, suara tangis dari dalam tanah perlahan menghilang. Namun di akhir ritual, Kiai berkata pelan, "Pesugihan yang ditanam Karno menyentuh lebih dari 1 tempat. Ini baru pusatnya, tapi efeknya telah menyebar." Ia menunjukkan peta lama yang ditemukan di bawah lantai gudang. Jalur pesugihan Karno, yang membentang ke pasar desa, masjid lama, dan sekolah dasar. Tumbalnya bukan cuma bayi, tapi juga anak-anak yang hilang di masa lalu, yang kita kira diculik, padahal dikorbankan dalam bentuk lain. Darto terdiam. Berarti, masih ada yang belum dibebaskan. Kiai mengangguk. Masih ada yang tertanam, dan tempat berikutnya adalah sekolah lama di belakang pasar.
Langit desa Surobanyu makin suram dari hari ke hari. Bukan hanya karena hujan abu yang turun dari gunung di kejauhan, tapi juga karena masa lalu kelam yang terus mencuat ke permukaan. Setelah kematian Karno, gudang beras penuh darah, dan penemuan tumbal bayi, kini Kyai Salim mengalihkan pandangannya ke tempat berikutnya, Sekolah Dasar Negeri Surobanyu I. Sekolah itu berdiri di pinggir pasar desa, tak jauh dari gudang beras yang kini ditutup permanen. Tapi yang mengganjal adalah bagian belakang sekolah, bangunan tua dengan 3 ruang kelas yang telah lama kosong. Sejak 2002, ruang-ruang itu tak dipakai lagi, katanya karena pernah ada siswa kerasukan hingga meninggal. Kini, dengan peta pesugihan yang ditemukan di bawah gudang, Kyai Salim menduga, ruang kelas itulah tempat tumbal berikutnya ditanam. Malam itu, bersama Darto dan 2 santri muda dari Gunung Sagara, Mas Rendra dan Ujang, Kyai Salim mendatangi sekolah. Mereka membawa peralatan ritual, tongkat gali kelor, kendi air doa, dan kitab tua warisan Mbah Jati Kusumo, guru Kyai Salim dulu yang menguasai ilmu pembebas tumbal arwah. Sekolah itu lengang. Hanya ada suara tikus di sela genting dan pohon bambu yang meliuk tertiup angin. Pintu gerbang mereka buka sendiri dengan kunci dari kepala sekolah. Tapi ketika mereka sampai ke bangunan belakang, angin berhenti. Suasana membeku. Ini tempatnya, bisik Kyai. Ruang kelas pertama mereka masuki. Bau apek. Meja-meja berdebu, papan tulis penuh coretan kapur yang membentuk pola aneh, huruf-huruf Arab terbalik. Di sisi kanan ruangan, sebuah lemari tua terbuka sedikit. Darto mendekat dan membukanya perlahan. Dan di dalamnya ada boneka kayu dengan wajah bayi. Matanya dilukis hitam dan di jidatnya tertulis, "Anak tak diinginkan 1996. Boneka itu bukan mainan, tapi media penyalur jiwa tumbal. Kyai mengangguk. Tanda pertama sudah jelas. Kita lanjutkan. Ruang kelas kedua lebih sunyi. Tapi ketika pintu dibuka, bau darah langsung menyambut. Di dinding papan, ada tulisan merah seperti darah kering. Saya tidak ingin dilahirkan. Tapi mereka paksa saya hadir, lalu dikubur di tempat ini. Ujang muntah seketika. Di bawah papan tulis, ada kotak kecil dari kayu jati, terkunci. Kyai Salim memecahnya dengan tongkat. Di dalamnya, mereka menemukan potongan baju anak-anak, potongan rambut, dan catatan kecil. Tulisan itu memuat daftar. Jumat, 5 Mei 1995, anak pertama. Jumat, 18 Agustus 1995, anak kedua. Jumat, 27 Oktober 1995, anak ketiga. Ini adalah daftar tumbal. Semua dilakukan hari Jumat, bertepatan dengan pasaran Kliwon, ucap Mas Rendra. Tiba-tiba, udara berubah. Lampu senter berkedip. Suara langkah kaki anak-anak mulai terdengar dari luar jendela. Tok, tok, tok. 3 anak kecil berdiri di luar, menatap mereka dengan mata kosong. Badan mereka tertutup tanah. Leher mereka memar. Dan tangan mereka menunjuk ke satu arah. Ruang kelas terakhir. Kyai Salim melangkah, diikuti Darto yang kini ketakutan luar biasa. Ruang kelas ketiga, paling belakang, terlihat biasa dari luar. Tapi begitu pintunya dibuka, dinding-dindingnya penuh foto anak-anak. Ratusan. Semuanya anak usia TK dan SD. Tak ada nama. Tak ada tanggal. Di tengah ruangan, ada lubang yang ditutup papan triplek. Sekilas seperti bekas septic tank. Tapi papan itu baru, terlihat seperti ditutup belum lama. Darto mulai gemetar. Jangan-jangan ini tempat? Mereka bongkar papan itu. Dan benar saja, ada gundukan tulang dan kerangka kecil berjejer rapi. Seolah dikubur bersama-sama. Dan di antaranya, ada 2 tengkorak dewasa, mungkin ibu dari anak-anak itu, atau orang yang berusaha melawan ritual dan ikut dikorbankan. Kyai Salim langsung bersila dan memulai ritual pembebasan arwah terkurung. Bacaan ayat suci menggema. Mas Rendra membakar dupa. Ujang menggali sedikit tanah untuk memastikan semua kerangka ditemukan. Tapi saat doa tengah dibacakan, tiba-tiba seluruh foto di dinding terbakar satu persatu. Tanpa api, tanpa sumber panas. Mereka terbakar dari dalam kertas. Dan dari lubang tanah, asap putih mulai keluar. Di antara asap itu, muncul puluhan anak kecil tanpa wajah, tubuhnya bolong, dan berjalan melingkari Kyai Salim. Salah satu dari mereka bicara,
bukan dari mulutnya, tapi dari dadanya. Kami diikat oleh perjanjian Karno. Daging kami dikubur di sini, tapi jiwa kami dipasung di pohon waru di belakang pasar. Jika kau ingin bebaskan kami, temui dia, penjaga janji. Setelah selesai, Kiai Salim dan tim menguburkan seluruh kerangka dengan layak di pemakaman umum, jauh dari bekas sekolah. Mereka pasang batu nisan tanpa nama, hanya ditulis, "Anak-anak yang terlupakan, kami tidak akan diam lagi." Pagi harinya, seluruh murid SD yang sekolah di bangunan utama mengalami mimpi yang sama, bermain dengan anak-anak asing yang mengenakan baju zaman dulu. Salah satu murid berkata, "Mereka bilang makasih, karena sekarang mereka bisa main tanpa takut lagi." Namun bagi Kiai Salim, misi belum usai. Karno sudah mati, tapi perjanjian pesugihannya menyebar seperti akar pohon tua. Dan akar yang paling kuat kini tertanam di satu tempat, Pasar Lama Surobanyu, di bawah pohon waru yang tua. Di sana tempat para penjaga janji gaib bersemayam. Dan di sana semua berawal. Matahari belum terbit ketika Kiai Salim menapakkan kakinya di bawah pohon waru tua yang berdiri megah di sudut Pasar Lama Surobanyu. Kabut masih menggantung, dan aroma kemenyan samar-samar menyusup di udara, seolah menandakan bahwa tempat ini bukan sekadar tempat jual beli, tapi juga altar tua perjanjian kelam. Pohon waru itu menjulang tak lazim, batangnya sebesar pelukan 5 orang dewasa, dan akar-akarnya menjalar jauh ke kolong kios-kios yang sudah lapuk. Menurut peta warisan Karno yang ditemukan Kiai Salim, di bawah akar pohon inilah pusat perjanjian pesugihan diteken, tempat para arwah tumbal diikat, dan tempat kekayaan Karno disedot melalui darah anak-anak. Bagi warga, pasar ini adalah tempat biasa. Tapi bagi mereka yang pernah kehilangan anak tanpa jejak, tempat ini menyimpan teror. Beberapa ibu bahkan mengaku melihat anak mereka yang telah mati, berlarian di bawah pohon ini, hanya untuk menghilang dalam kabut. Kiai Salim tidak datang sendiri kali ini. Ia ditemani Mbah Minah, penjaga makam yang anaknya, Reni, menjadi korban santet Karno. Kini setelah Reni sembuh, Mbah Minah memilih ikut berjuang, menyucikan tempat ini demi keselamatan seluruh generasi desa. Di bawah pohon ini, "Pak Kiai, saya pernah dengar langsung dari Karno, disinilah dia bertemu, yang hitam, sosok yang memberi syarat tumbal demi kelancaran bisnis berasnya," ucap Mbah Minah dengan suara bergetar. Kiai Salim menutup matanya sejenak, lalu menancapkan tongkat galih kelor ke tanah, tepat di antara akar waru. Seketika angin berhenti, suara pasar pagi lenyap, seolah waktu membeku. Sambil membaca ayat-ayat pengikat, Ki mulai menggali dengan tangan sendiri. Setelah tanah sedalam 1 meter terangkat, ia menemukan batu datar hitam dengan ukiran huruf Jawa kuno dan simbol kepala lembu. Lalu tanah mulai bergetar. Dari sela akar waru, keluar darah pekat mengalir perlahan. Lalu asap hitam tipis mengambang di udara, membentuk wajah-wajah kecil, anak-anak, yang menangis tanpa suara. Mereka berdiri di sekeliling batu hitam itu, matanya kosong. Namun satu sosok berbeda dari yang lain, seorang wanita tua berjubah kain perca hitam, wajahnya penuh luka bakar, dan di lehernya tergantung lonceng kecil. Sosok itu menatap Kiai Salim sambil tersenyum miring. "Kau datang, pewaris Jati Kusumo. Tapi ini bukan tanahmu. Ini milik yang tertua. Tanah ini sudah dibeli dengan darah." Kiai berdiri, "Tenang, kau penjaga janji. Aku datang untuk mencabutnya." Perempuan tua itu tertawa pelan. "Kau pikir semudah itu? Janji ini diteken 7 darah, 7 pusaka, dan 1 rahim wanita yang dikutuk hingga hari kiamat. Jika ingin menghentikannya, bayar dengan nyawa." Tiba-tiba, seluruh kios di sekitar pasar mulai berderak. Papan-papan tua roboh, kaca pecah sendiri, dan dari dalam lubang tanah, muncul tangan-tangan hitam yang mencoba menarik tubuh Kiai Salim. Namun sebelum terseret, Mbah Minah melempar kendi air doa ke tanah. Tangan-tangan itu terbakar, menjerit, dan mundur. Namun sosok wanita penjaga janji tidak lenyap. Ia justru melayang naik dan berubah. Matanya menghitam, kulitnya mengelupas, dan dari mulutnya keluar suara ratusan anak kecil berteriak bersamaan. Kiai Salim bersila dan mulai membaca Asmaul Husna. Namun tanah berguncang makin keras. Pohon waru tiba-tiba retak dan terbakar dari dalam, mengeluarkan api biru. Dari sela akar, tampak wajah Karno muncul dalam bentuk arang hidup, menjerit dan memohon.
Jangan ambil semuanya, biarkan sebagian untukku. Aku belum selesai. Kiai memalingkan wajah. Sudah cukup. Kau mati membawa perjanjianmu. Jangan seret generasi berikutnya. Ia menancapkan tongkat ke batu hitam, dan batu itu pecah menjadi 7 bagian. Saat itu pula, sosok wanita penjaga janji melolong keras, lalu meledak menjadi kabut putih yang langsung tersedot ke tanah. Pagi datang. Pasar Surobanyu tampak utuh, tapi pohon waru kini hanya tinggal batang gosong. Akar-akarnya kering dan tak lagi menjalar. Kios-kios lama ambruk total, dan para pedagang pindah ke sisi timur desa. Namun sejak hari itu, tidak ada lagi anak-anak yang hilang secara misterius. Beberapa warga bahkan mengaku mimpi melihat anak-anak kecil berjalan menuju cahaya, sambil tersenyum dan melambaikan tangan ke arah pasar lama. Tapi satu hal aneh terjadi. Di sisa tanah bekas pohon waru, tumbuh tanaman baru, pucuk cemara hitam dengan daun berbentuk mata. Mbah Minah bertanya, "Apa itu, Kiai?" Kiai hanya menjawab pelan, "Jejak terakhir perjanjian dan mungkin bukan yang terakhir." Namun sebelum mereka pulang, seorang bocah laki-laki sekitar 10 tahun datang ke Kiai Salim. Wajahnya pucat, matanya sembab. "Pak Kiai, boleh saya tanya?" "Ada apa, Nak?" "Bapak saya, dulu kerja sama Juragan Karno. Sekarang dia sering kerasukan malam-malam. Badannya panas, terus dia bicara pakai bahasa aneh. Saya takut." Kiai Salim langsung menatap tajam. "Apa nama bapakmu?" "Pak Ijo." Mbah Minah tercekat. Pak Ijo itu Mandor Karno, Kiai. Orang yang ngangkut karung-karung tumbal dulu. Kiai memegang bahu si anak. "Nak, malam ini kamu ikut aku. Kita akan ke rumahmu." Karena sepertinya ritual pesugihan Karno belum berhenti di dirinya. Malam merambat dingin saat langkah kaki Kiai Salim menyusuri gang sempit menuju rumah Pak Ijo, mantan mandor kepercayaan Juragan Karno. Anak Pak Ijo, bocah bernama Wira, berjalan di samping Kiai bersama Mbah Minah dan santri muda bernama Ujang. Aroma pesing dan bau anyir menguar dari lorong-lorong desa yang sepi, seolah menuntun ke satu titik, rumah Pak Ijo yang sudah lama tak dikunjungi warga. Pak Ijo, menurut kabar warga, sudah seperti mayat hidup. Sejak Karno mati dan gudang beras dikutuk, Pak Ijo tak pernah keluar rumah. Tapi suara jeritan, tawa histeris, dan kadang suara geraman mirip binatang sering terdengar dari balik tembok rumahnya. Beberapa warga mengaku melihatnya memakan bangkai ayam yang dibuang ke tong sampah. "Dia dulu yang paling taat ke Karno," gumam Mbah Minah. "Tiap Jumat malam, dia yang angkut kotak-kotak kayu itu ke ruang bawah tanah gudang. Waktu kami protes, dia cuma bilang, 'Ini demi desa makmur.' Tapi nyatanya, desa tidak makmur. Hanya segelintir yang kaya, selebihnya dikorbankan diam-diam." Begitu sampai, rumah Pak Ijo terlihat lebih seperti kandang. Gentengnya bolong, tembok penuh lumut, dan daun pisang kering menumpuk di pekarangan. Pintu rumah terkunci dengan rantai besi dari luar, pertanda bahwa orang dalam dikurung. Tapi dari dalam terdengar suara keras. "Aku belum selesai. Aku belum menghabiskan yang terakhir." Kiai Salim mengangkat tongkat galih kelor dan menyentuh rantai. Dengan satu getaran, rantai berkarat itu putus. Pintu terbuka pelan. Udara busuk menerjang. Di ruang tamu gelap itu, Pak Ijo duduk membelakangi mereka. Tubuhnya kurus, kulitnya bersisik seperti ular, dan dari punggungnya menjulur tulang belakang yang menonjol. Saat dia menoleh, matanya hitam sepenuhnya. Mulutnya berlumuran darah. Di tangannya, seekor kucing mati, baru saja digigit hingga putus kepalanya. "Aku tidak bisa mati. Kau pikir Karno satu-satunya yang menekan perjanjian?" Kiai Salim maju pelan. "Kau juga bagian dari perjanjian itu." Pak Ijo tertawa lirih, lalu mendesis. "Bodoh. Karno hanya pion. Aku yang menggali lubang pertama di bawah sekolah. Aku yang menutupnya dengan tangan ini. Karno cuma punya uang, tapi aku yang punya darahnya." Mbah Minah menjerit dan mundur. "Kiai, itu bukan Pak Ijo lagi. Itu bukan manusia." Kiai Salim menancapkan tongkatnya ke tanah lantai rumah. Lantai itu, yang awalnya semen, retak perlahan, memperlihatkan lingkaran ritual merah dengan simbol-simbol Jawa kuno. Di tengah lingkaran itu, ada sebuah kendi tanah liat yang ditutup kain merah.
Aku tahu benda ini, kata Kiai lirih. Kendi darah. Tempat penyimpan ikatan arwah tumbal. Selama kendi ini tidak pecah, pengikatnya tak akan mati meski tubuhnya membusuk. Pak Ijo berdiri pelan, tubuhnya makin berubah. Kulitnya menghitam, gigi bertaring, dan matanya bersinar merah. Dia merangkak cepat, berusaha melindungi kendi itu. Tapi Kiai sudah bersiap. Ia membaca doa penghancur ikatan gaib, memutar tongkatnya di atas kendi. Pak Ijo melolong keras. Dari tubuhnya keluar asap hitam, membentuk wajah anak-anak yang menangis. Beberapa dari mereka, wajahnya mirip arwah yang muncul dari SD dan pasar, bergegas menjauh dari tubuh Pak Ijo, seolah terlepas dari kurungan. Namun satu arwah tersisa, tak mau pergi. Wira, anak Pak Ijo, menatap tajam. Itu adikku. Mbah Minah tertegun. Kiai, Pak Ijo pernah punya bayi perempuan. Katanya mati keguguran. Tapi ternyata, arwah kecil itu terus menempel di tubuh Pak Ijo, menangis dan memeluknya. Pak Ijo, dalam wujud iblisnya, mendadak diam. Mulutnya menyeringai, lalu lirih berkata, biarkan dia bersamaku, dia milikku, bukan untuk diselamatkan. Kiai Salim menghela napas panjang. Wira, kau anaknya. Hanya kau yang bisa menyelamatkan adikmu. Wira menatap sang arwah, lalu maju perlahan. Ia mendekap tubuh adiknya, arwah mungil itu, dan berkata dengan suara pelan, kita pulang, ayo ikut aku. Sekejap, tubuh arwah kecil itu mulai bersinar. Ia melepas pelukan dari Pak Ijo, menatap ayahnya sekali, lalu menghilang dalam cahaya putih. Saat itu juga, tubuh Pak Ijo runtuh. Ia roboh dan mengejang. Kulitnya kembali ke warna manusia. Nafasnya pelan, tapi matanya masih terbuka. Lalu dengan suara lemah, ia berkata, aku hanya ingin kaya, bukan jadi ini, maafkan aku. Lalu tubuhnya mati. Kiai Salim menguburkan Pak Ijo dengan tangan sendiri, tanpa kafan, tanpa doa. Tapi di atas kuburnya, ia tanam tongkat kecil dari kayu waru bekas pasar lama. Sebagai penanda, di sini dikubur manusia yang hidup setengah iblis. Wira dibawa Mbah Minah ke rumahnya. Bocah itu kini yatim piatu, tapi Kiai Salim berjanji akan menjadikannya santri suatu hari nanti. Tapi malam itu, Kiai Salim tak bisa tidur. Ia membuka kembali catatan pusaka Mbah Jati Kusumo. Di sana tertulis, jika ritual pengikat arwah telah dipecah, maka penjaga tertua akan bangkit dari timur. Bukan untuk membalas, tapi untuk memanen yang tertunda. Dan Kiai tahu, yang dimaksud penjaga tertua adalah satu makhluk yang sudah lama dikurung di wilayah pesisir Jawa. Makhluk itu hanya bangkit bila tumbal melebihi 7 jiwa. Dan sejauh ini, korban Karno dan Pak Ijo sudah 20 lebih. Pagi berikutnya, Mbah Minah membawa kabar mengejutkan. Pak Kiai, ada orang datang dari luar kota. Katanya dia pemilik baru bekas gudang Karno. Dia beli tanahnya secara diam-diam, dan sekarang bangunannya mau dirobohkan untuk dibuat villa. Kiai Salim terdiam. Siapa orang itu? Namanya Tuan Reksonegoro. Wajah Kiai berubah. Nama itu bukan nama baru. Ia pernah mendengarnya di masa lalu. Salah satu keturunan keluarga hitam dari Prawata, yang dulu menanam janji dengan Simbah Pancer, sosok gaib paling ditakuti dari tanah timur. Misi belum selesai. Mereka pikir Karno sudah mati dan perjanjian ikut terkubur. Nyatanya, pewaris baru datang membawa api yang lebih tua. Pagi yang cerah di desa Surobanyu mendadak muram saat kabar tentang pembelian bekas gudang Karno tersebar. Tak banyak yang tahu siapa pembelinya. Tapi bagi Kiai Salim, satu nama yang disebut Mbah Minah malam itu menggetarkan hatinya. Reksonegoro. Nama yang hilang dari buku sejarah. Nama yang dalam catatan leluhur Jatikusumo disebut sebagai pewaris darah hitam. Seorang pengusaha keturunan ningrat yang dulunya menolak Islam dan memuja kekuatan dari timur laut, pusaran ilmu hitam dari pesisir Jawa, tepatnya di wilayah Prawata, Blora. Kiai tahu ini bukan kebetulan. Karno mungkin sudah mati, Pak Ijo sudah tumbang, tapi jalur pesugihan belum putus. Dan Reksonegoro datang bukan untuk memperkaya diri, ia datang untuk menyempurnakan perjanjian yang dahulu gagal ditebus. Hari itu, mobil hitam mewah berhenti di depan reruntuhan gudang beras Karno.
Dari dalamnya keluar pria tinggi mengenakan jas putih, rambut disisir rapi, dan mata berwarna abu-abu terang, bukan warna manusia biasa. Di belakangnya, 4 orang berbadan kekar memakai batik loreng merah hitam membawa koper-koper besar. Dia menatap bangunan tua itu dan tersenyum kecil. Akhirnya aku pulang tempat di mana darah dikubur, tapi tidak pernah diterima tanah. Beberapa warga hanya berani melihat dari jauh. Mereka tahu lelaki ini bukan orang biasa. Tapi yang mengejutkan adalah keesokan harinya, pembangunan villa mewah dimulai. Ratusan batu bata diturunkan, material dikirim, dan pagar tinggi dibangun mengelilingi lahan bekas gudang. Namun satu malam, terdengar suara ledakan dari dalam area proyek. Esoknya, para pekerja pergi, tak kembali. Mayat satu orang ditemukan menggantung di pohon belakang gudang, dengan leher melingkar sendiri oleh tali rafia. Tapi tak ada laporan ke polisi. Rexonegoro membayar semua keluarga korban. Uang merah tebal dikirim ke rumah-rumah mereka. Dan proyek terus jalan. Kiai Salim tahu waktunya tinggal sedikit. Ia mengajak Wira, Mbah Minah, dan Ujang menuju dusun kecil di lereng Prawata. Di sanalah ia akan menghadap Simbah Guno, seorang penjaga pusaka leluhur yang tahu asal-muasal ilmu Rexonegoro. Perjalanan memakan waktu 2 hari. Mereka melewati hutan bambu, desa tua, dan gua yang penuh stalaktit. Di ujung jalan, berdiri rumah kayu sederhana. Di depannya, duduk kakek tua dengan kulit seperti kertas, mengenakan ikat kepala dari kain mori. Simbah Guno, saya cucu dari Kiai Jatikusumo, kata Kiai Salim pelan. Simbah Guno membuka mata. Mata yang sudah keruh oleh usia. Tapi dalam tatapannya ada lautan ilmu. Aku tahu kau akan datang. Karena janji itu belum lunas dan pewarisnya sudah bangkit. Siapa sebenarnya Rexonegoro? Tanya Kiai. Bukan siapa, tapi apa dia. Dulu dia manusia. Tapi saat usianya 18, tubuhnya ditukar dengan arwah dari timur. Arwah yang dikurung dalam kendi tanah di lereng Laut Pati. Dia bukan sekadar pewaris Karno. Dia penerus dari Simbah Pancer, penguasa darah. Simbah Guno menjelaskan bahwa perjanjian Karno sebenarnya hanya bagian kecil dari perjanjian besar yang gagal di zaman kolonial. Para juragan beras dari Prawata pernah mencoba menanam pesugihan lewat tumbal anak-anak desa. Tapi ritual itu gagal, karena penghalang dari Jatikusumo memutus rantai sebelum sempurna. Kini, Rexonegoro ingin menyempurnakannya. Dan ia memilih bekas gudang Karno sebagai titik pusat. Malam itu, Kiai Salim dan rombongan kembali ke Surobanyu. Tapi setiba di desa, langit mendadak gelap total. Petir menyambar, dan kabut tebal turun menyelimuti bekas gudang. Dari dalam pagar tinggi, terdengar suara gamelan Jawa ditabuh lambat. Bukan dari kaset atau alat musik, tapi seperti suara yang berasal dari bawah tanah. Dong deng dong deng. Lalu, muncul bayangan tinggi, lebih dari 2 meter, berjalan di dalam kabut. Tubuhnya mengenakan pakaian adat Jawa kuno, wajahnya tak berbentuk. Di tangannya, membawa kendi emas. Rexonegoro berdiri di atas balkon bangunan setengah jadi dan berteriak. Kalian pikir bisa memutuskan rantai? Hari ini, aku bukan hanya menjemput tumbal. Aku menjemput warisan tanah ini. Ia memecahkan kendi emas ke tanah. Seketika, tanah bergetar. Asap hitam menjulang. Dan dari dalam tanah, keluar tangan-tangan raksasa yang menyeret semua yang bernyawa ke bawah. Seekor anjing kampung terseret masuk. Seekor ayam mati dengan darah meledak. Bahkan tukang becak yang lewat terjatuh dan tubuhnya mendadak kaku, seperti diserap nyawanya. Kiai Salim berdiri di depan pagar. Tongkat galih kelornya bersinar. Mbah Minah, Wira, dan Ujang membaca doa sambil menabur tanah kuburan di sekeliling pagar. Kalau ini yang kau mau, Rexonegoro, aku juga sudah siap. Ritual terakhir dimulai. Kiai Salim membaca Asmaul Husna, lalu membaca doa warisan Jatikusumo yang hanya boleh dibaca saat malam darah turun. Pagar gedung mulai runtuh. Warga mengungsi. Tapi Kiai tetap berdiri. Dari dalam bangunan, muncul arwah Karno. Wajahnya terbakar. Tapi dia hanya berkata satu hal. Kau terlambat, dia bukan manusia lagi. Rexonegoro turun. Tubuhnya kini menyatu dengan arwah yang pernah dikurung di lereng laut. Ia tak punya wajah.
tapi punya ribuan suara. Kiai menancapkan tongkat ke tanah, tapi tanah itu menolak. Lalu Wira maju. Bocah itu berdiri memejamkan mata. Tiba-tiba tubuhnya mengeluarkan cahaya kecil. Arwah adiknya, yang dulu terselamatkan, muncul dan menempel ke tangan Wira. Arwah itu berkata dalam bisikan, "Ayahku ikut dalam perjanjian, tapi aku tidak. Aku ingin menolong." Dengan tubuh mungil itu, Wira memeluk kaki Reksonegoro. Dan saat itu juga, tubuh Reksonegoro meledak menjadi ribuan debu hitam, menyebar ke seluruh arah. Bangunan roboh, kabut hilang, gamelan berhenti, sunyi, hanya suara ayam jantan bersahutan dari jauh. Esok pagi, bekas gudang Karno hanya tinggal puing-puing hangus. Tak ada jejak Reksonegoro. Tapi Kiai tahu, yang dihancurkan adalah wadahnya, bukan ilmunya. Sebelum kembali ke pesantren, Kiai memanggil Wira. "Nak, mulai malam ini, kau ikut aku. Kita akan belajar bersama. Karena di masa depan, jika keturunan Karno atau Reksonegoro muncul lagi, kaulah yang akan jadi bentengnya." Wira mengangguk. Langkah mereka menjauh dari tanah bekas kutukan. Tapi bayangan pohon waru, kendi darah, dan suara arwah kecil akan terus tinggal dalam ingatan mereka. Dan di dinding belakang gudang yang tersisa, tertulis ukiran yang tidak dibuat manusia. Janji yang diputus, akan ditebus oleh darah yang belum lahir.